Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk perkuliahan logika dasar pertemuan kedua ya. Maksudnya materi kedua ya, tapi saya mulai lagi dari awal dulu. Nah, seperti yang Anda tahu, apa sih ini mata kuliah logika dasar ini? Jadi, mata kuliah logika dasar ini bertujuan untuk menata cara berpikir agar Anda bisa melakukan memiliki pemikiran yang logis. Nah, logisnya itu untuk apa sih? Tergantung dari keilmuan Anda. Tapi untuk mahasiswa yang pasti, logika dasar ini sangat penting sebagai dasar penelitian yang akan Anda lakukan pada skripsi ya, terutama di skripsi. Jadi seperti Anda sebagai contoh ya, Anda melakukan skripsi, penelitiannya itu tentang menggunakan metode kualitatif ya. Jadi meneliti 5 anak misal, meneliti 5 anak yang berkemampuan, misal 5 anak yang memiliki kemampuan berbahasa rendah. Nah, anak satu kemampuan berbahasanya rendah, dia melakukan perilaku A pada teks seperti ini. Anak kedua dengan kemampuan rendah melakukan perilaku berbentuk B pada teks ini. Anak ketiga melakukan perilaku jenis A untuk teksnya itu. Anak keempat perilaku A lagi. Anak kelima melakukan perilaku teks A lagi untuk misal untuk suatu teks yang Anda berikan. Nah, dari 5 anak itu tadi kan 4 anak melakukan perilaku itu mayoritas melakukan bentuk perilaku A, misal seperti itu ya. Nah, akhirnya pada penelitian disimpulkan bahwa anak kemampuan rendah melakukan perilaku sejenis A untuk pada jika diberikan teks seperti ini. Nah, pengambilan kesimpulan seperti itu dasarnya dari mana sih? Nah, dasarnya itu adalah dari logika. Nah, di sini penelitian perkuliahan tentang logika dasar ini adalah menata cara berpikir kita tentang bagaimana menarik kesimpulan, bagaimana mencari kebenaran, itu yang dipelajari di sini. Jadi jangan dianggap ini adalah logika dasar, ini logika seperti di SMP SMA ya, itu ada yang namanya logika itu jika A maka B. Enggak, itu logika matematika ya, itu logika modern. Yang kita pelajari di sini adalah logika yang lebih luas lagi, lebih global. Pertama, kemarin kan sudah pernah saya tugaskan ya, bahasa logika itu dari bahasa Yunani yaitu logos, yang berarti kata, uraian pikiran atau teori. Jadi, secara etimologis, logika dasar itu adalah ilmu tentang uraian pikiran. Jadi, ini adalah ilmu tentang cara berpikir, ya. Yang ditata di sini adalah tentang berpikir. Logika itu merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus dasar dari suatu filsafat ya. Jadi suatu filsafat itulah dasarnya adalah dari logika. Oke, di sini syarat ilmiah suatu logika itu harus bersifat sistematik ya, seperti tadi harus bersifat sistematik. Jika A maka B, nah itu adalah suatu sistem ya, salah satu contoh sistem dari logika. Seperti ini misalnya, hari ini hujan, oh berarti tanahnya basah. Nah seperti itu. Jika tanahnya basah, apakah hari ini pasti hujan? Nah itu adalah salah satu contoh berpikir dengan logika. Enggak. Kalau hari ini hujan, tanah pasti basah. Tapi kalau tanah basah, belum tentu hari ini hujan, bisa saja itu disiram. Nah, seperti itu adalah sistematika dari suatu berpikir menggunakan logika. Di sini, secara terminologis ya, logika itu adalah tentang teori penyimpulan yang sah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita sudah mempelajari logika, kita nggak akan ngomong sembarangan. Kita ngomong sesuatu itu berdasarkan kebenaran suatu fakta, benar, maka kesimpulannya apakah pasti benar? Kalau faktanya benar, ada yang salah, ada yang benar, ada yang salah, apakah kesimpulannya pasti benar? Nah, itu nanti akan kita pelajari di logika dasar ini. Nah, ini adalah sejarah dari logika ya, perkembangan logika. Dia awalnya dari Yunani ya, memang. Di sini dari Alexander Aprosidias. Lalu Yunani itu Anda tahu sendiri ya, Yunani itu salah satu negeri yang berkembang di masa lalu dan banyak filsuf-filsuf yang muncul dari sana. Nah, di sini ada Socrates, Plato, Aristoteles. Itu adalah contoh-contoh
ilmuwan internasional ya, yang salah satunya yaitu Aristoteles itu yang merupakan bapak logika. Nah, Aristoteles itu adalah bapak logika ya. Bentar. Nah, kita lanjut. Sini akan saya lanjut aja. Untuk ini kan Anda pasti sudah membaca kemarin. Sekarang toko-toko logika dan pemikirannya. Di sini ada toko-toko logikanya, ini ada Aristoteles. Ada Thales. Ini dari Yunani juga, ada Theopartus, Euclides. Kalau Anda orang matematika, Anda pasti tahu yang namanya Euclides. Euclides ini adalah yang meletakkan dasar-dasar geometri ya. Archimedes untuk dasar mekanika, dan ini Ptolemaios dari Alexandria, kemudian astronomi. Euclides, ada darat Euclides. Al-Farabi, ini adalah ahli logika ya. Ada Olson, ada Mark Engels, Stuart Mill. Nah, Stuart Mill ini yang sering digunakan. Kenapa? Karena Stuart Mill ini yang menemukan sistem induksi dan deduksi. Apa itu sistem induksi? Apa itu deduksi? Nah, nanti akan dipelajari. Ini adalah cara mengambilan keputusan. Jadi kalau dari suatu pernyataan khusus ditarik ke umum, itu apa? Induksi kah apa deduksi kah? Kalau dari suatu yang umum ditarik sesuatu yang khusus, pernyataan khusus, itu apa? Nah, itu deduksi ya. Kalau induksi itu dari khusus menjadi umum. Penelitian Anda seperti yang saya contohkan tadi, anak A, anak B, anak C, anak D menghasilkan sesuatu yang sama, maka ditarik semua anak, padahal cuma 5 anak ya contohnya. Semua anak melakukan sama seperti 5 anak itu. Itu adalah contoh induksi dalam penelitian. Ada Hegel, Hispanus, ini ya Francis Bacon. Ini banyak sekali. Leibniz, kalau Anda pernah dengar ya, ada juga. Ini ahli matematika juga, Leibniz ini. Ada John Venn. Nah, kalau Anda tahu yang namanya diagram Venn, itu di sini ada John Venn, ya penemu dari diagram Venn. Dia ini membuat logika, hubungan logika dengan menyimbolkannya dalam diagram Venn. Kalau Anda pernah belajar tentang himpunan ya, irisan, gabungan. Nah, itu logika bisa ditulis dalam irisan dan gabungan dalam diagram Venn. Objek kajian logikanya udah nggak saya ikut ya. Nah, pembagian logika. Dari segi objeknya, logika di sini ada logika formal dan logika material. Nah, kalau dari segi kualitasnya, logika dibedakan menjadi naturalis dan matematis atau modern. Artifisialis atau ilmiah. Lalu dari metodenya ada nasional, iki ya tradisional, logika tradisional dan logika modern. Logika modern ini yang melibatkan matematika itu ya. Ada logika makna luas dan sempit. Lalu ini yang kita sering kenal ya, logika deduktif dan induktif, yaitu pengambilan kesimpulan. Ada logika murni dan terapan, ini tidak terlalu siku ya, yang penting Anda memahaminya. Lalu ada logika falsafati dan matematik. Kalau matematik ini yang seperti Anda tahu itu ada rumusnya ya, P maka Q, benar, salah, benar. Nah, seperti itu adalah salah satu contoh logika matematik. Kalau falsafati ini kayak yang cara filsafatnya ya, jadi secara kualitatifnya itu. Nah, sekarang untuk bab kedua, ini yang akan kita bahas di sini, kaitan logika dengan bidang lain. Apa sih kaitan logika dengan bidang lain? Nah, banyak sekali, terutama ya, karena ini Anda di bahasa ya, jadi saya langsung aja ke bahasa. Logika dengan matematika, pasti kalau logika dan matematika pasti berhubungan erat, tapi nggak akan saya ikut secara lengkap. Logika dengan epistemologi. Epistemologi itu apa sih? Epistemologi itu adalah pengetahuan. Ini episteme, pengetahuan. Epistemologi itu adalah pengetahuan. Apa hubungannya logika dengan epistemologi? Ada banyak. Bentar ya. Epistemologi atau teori pengetahuan berhubungan dekat dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar-dasar pertanggungjawaban atas
pernyataan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, pengandaian-pengandaian ini untuk menarik kesimpulannya itu menggunakan logika, apakah dengan deduktif, apakah dengan induktif. Itu ya. Itu hubungannya epistemologi atau ilmu pengetahuan dengan logika. Jadi cabang penelitian itu hubungannya di mana? Dari metode penelitiannya ya. Contohnya metode induktif, metode deduktif, positifisme, kontemplatif atau dialektis. Ya, dialektis itu secara bersautan ya. Jadi metode penelitian itu dari mana sebenarnya? Metode penelitian itu kan bertujuan untuk mencari suatu ilmu pengetahuan baru. Untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang baru, itu dilakukan dengan cara penelitian. Penelitian ini penyimpulannya menggunakan metode dari logika. Kita lanjutkan. Logika dan bahasa. Nah, ini fokus kita. Karena Anda adalah satu-satunya mahasiswa di sini ya. Nah, karena Anda ini dari bahasa Indonesia, jadi saya ikutan ke bahasa. Saya fokuskan ke bahasa. Anda pasti tahu kalau di dalam bahasa Indonesia itu yang paling gampang ya, itu pasti ada namanya struktur kalimat ya, SPOK. Kenapa kok harus subjek dulu? Setelah subjek kenapa harus predikat? Kenapa harus objek setelahnya? Itu ada kaitannya juga dengan logika. Mengapa harus strukturnya seperti itu? Nah, itu adalah mengapa dia nanti ada kaitannya dengan pernyataan atau proporsi. Proporsi dari suatu logika itu ada subjek dan predikat dengan tatanan seperti itu. Di sini bahasa merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dan digunakan dengan tepat, dapat membantu memperoleh kecakapan berpikir berlogika dengan tepat. Nah, kalau kita pintar berlogika, kita juga berbahasa dengan baik. Kita bisa berbahasa dengan baik. Kita kalau punya logika yang kuat, disuruh buat kata-kata dalam penelitian ya, dalam skripsi, dalam artikel, kalau kita menggunakan logika, kita akan bisa menyatakan apa yang ada di pikiran kita dengan struktur yang bisa dipahami oleh orang lain karena menggunakan logika yang umum dipahami semua orang. Nah, ini contohnya ya. Bicara tidak penting pun, lawan bicara pasti menuntut pernyataan yang tidak logis. Misal Anda menyatakan, saya tadi dari Unikama menuju ke Blitar memakan waktu selama 30 menit. Pasti lawan bicara Anda akan tanya, loh kok cepat sekali? Bagaimana caranya? Nah, ini adalah penjelasan logis yang diminta oleh lawan bicara tentang pernyataan Anda bahwa Anda menempuh waktu 30 menit hanya 30 menit dari Unikama ke Blitar. Itu salah satunya ya, bahasa ya. Jadi, logis nggak sih apa yang kita katakan? Itu juga berdasarkan dengan kemampuan logika. Nah, ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui proses tertentu ya. Ilmu diperoleh melalui proses tertentu. Prosesnya Anda tahu sendiri itu adalah proses pemikiran bernalar dalam suatu penelitian. Jadi, ilmu itu diperoleh dari pemikiran bernalar dari suatu penelitian. Proses berpikir mesti dilakukan dengan cara tertentu, karena itu disebut disiplin ilmu. Proses menuju kesimpulan yang hanya dianggap valid jika dilakukan menurut cara tertentu yang disebut logika. Nah, ini yang saya sebut tadi ya tentang penelitian dan penarikan kesimpulan. Jadi, kalau kita punya pernyataan-pernyataan dalam suatu penelitian kita dan ditarik kesimpulan, itu hanya akan disebut valid, hanya akan diterima oleh umum jika itu dilakukan dengan runtutan atau metode-metode logis yang diterima oleh umum, yang disebut sebagai logika. Nah, misal Anda mengatakan ada suatu semangka ya, warnanya kuning, dia manis. Tapi di penjual yang lain ada semangka kuning juga, tapi rasanya nggak manis. Lalu penjual lain lagi nggak manis lagi semangka kuningnya, tapi Anda tetap mengatakan kalau semangkanya manis. Nah, ini Anda menarik kesimpulan dengan cara yang tidak logis. Kenapa? Karena lebih banyak semangka yang tidak manis daripada yang manis. Maka penarikan kesimpulan mengatakan yang minor itu sebagai kesimpulan itu adalah sesuatu yang tidak logis. Jadi, secara sederhana, logika itu dapat didefinisikan sebagai cara pembicaraan tentang bagaimana berpikir secara valid.
Dengan kata lain, logika juga dapat disebut dengan aturan atau bagaimana berpikir secara benar, ya. Pola dasarnya adalah bagaimana pengetahuan baru disusun dari pengetahuan lama. Itu yang saya bilang tadi, apakah dia induktif atau deduktif. Misal ada suatu pernyataan bahwa anak autis itu pintar membaca. Misal pintar membaca, misal ya, anak autis lebih pintar membaca. Itu misal suatu pengetahuan umum ya, misal. Lalu pengetahuan khusus apa? Si A ini anak autis. Maka si A dikatakan pintar membaca. Nah, itu adalah suatu pola pemikiran pengetahuan baru disusun dari pengetahuan lama. Nah, ini juga bisa jika A maka B, jika B maka C. Jadi kesimpulannya jika A maka C. Itu juga sama. Pengetahuan baru susun dari pengetahuan lama. Disinilah peran premis dan simpulan. Logika bertolak dari sejumlah premis yang diketahui. Nah, tadi ya, yang diketahui semangka 1 manis, semangka 2 manis, semangka 3 tidak manis. Nah, itu adalah premisnya. Maka disimpulkan semua semangka manis. Nah, seperti itu. Itu adalah premis dan simpulan. Dan menghasilkan satu pengetahuan baru tadi ya. Semua semangka manis. Nah, dalam kegiatan ini, logika mengendalikan gerak pikiran supaya tetap mengikuti pola yang sudah distandarkan. Jadi, logika ini, kalau kita ngomongnya gelambiar, kalau kita ya dulu nggak kenal logika, kita tuh ngomongnya gelambiar. Wah, aku bisa naik sepeda pakai tangan satu, kakinya juga cuma satu, sambil berdiri di atasnya. Emangnya sirkus? Nah, kalau nggak pakai logika, kita mungkin akan ngomong gelambiar. Wah, aku bisa beli apa namanya? Aku bisa beli sepeda motor dengan Rp1.000 gitu ya misal. Logis nggak sih? Nah, kalau memang itu dengan Rp1.000 mungkin undian paling ya, bisa aja logis ya. Tapi lebih banyak nggak logisnya. Kalau kita punya logika, kita pasti akan menata kalimat kita dan menjadi lebih logis. Saya bisa membeli sepeda motor dengan Rp1.000 dengan jalan ikut undian. Misal seperti itu. Jadi, logika ini apa? Logika ini adalah bagaimana kita mengendalikan pemikiran kita agar mengikuti pola yang sudah distandarkan. Ya, jadi berpikir itu nggak sembarangan. Kalau berpikir tentang keilmuan harus sesuai standar yang ditetapkan oleh keilmuan masing-masing, ya, oleh disiplin ilmu masing-masing. Standar berlaku secara keilmuan, nah ini ya yang saya bilang tadi, dan menurut ilmu yang bersangkutan. Jadi keilmuan saya kan matematika ya, misal saya kan orang matematika, Anda orang bahasa Indonesia. Penelitian secara standar matematika itu akan berbeda dengan standarnya orang bahasa Indonesia. Jadi kalau misal kita sama-sama disuruh meneliti suatu novel, mengkaji suatu novel ya, disuruh mencari aspek-aspek yang di dalamnya, apa yang Anda nyatakan itu akan berdasarkan keilmuan dari bahasa Indonesia. Tapi apa yang akan saya kaji dari novel itu akan berdasarkan dari keilmuan pendidikan matematika, karena saya orang pendidikan matematika. Jadi misal ada novel tentang anak sekolah, sidul anak sekolah, Anda pasti akan mengkajinya dari sistem kebahasaannya, dari penyampaiannya, dari apapun itu saya nggak paham ya. Tapi kalau saya akan mengkajinya mungkin dari timeline waktunya, ini masuk akal nggak sih waktu tanggal segini sampai segini, tahun seperti ini, mereka sudah seperti ini. Nah, mungkin dari ikunya, keuangannya. Mungkin di sana ada sidul hanya memiliki uang saku segini. Nah, mungkin saya akan mengkajinya dari segi pendidikan matematika. Tapi sesuai dengan standar ilmu saya. Kalau Anda ya sesuai dengan standar ilmu Anda. Standarisasi tiap ilmu tidak sama, nih ya. Tidak persis sama, meskipun dasarannya sama, penelitiannya sama, tetap pakai induktif, tapi apa yang dinyatakan itu berbeda. Kontennya ya yang berbeda. Logika itu adalah cara menarik kesimpulan bekerja dalam bentuk kata, istilah, dan kalimat. Kata-kata dalam logika itu pasti dipilih dan disusun secara tepat. Ini untuk apa? Agar Anda bisa menuangkan apa yang Anda di pikiran Anda dan dapat dideskripsikan secara tepat oleh yang membaca tulisan Anda. Itu jika kita menggunakan standarisasi logika dalam menulis.
maka apa yang kita inginkan akan tersampaikan sesuai makna yang seharusnya kepada orang lain. Pemilihan dan penempatannya akan menentukan makna yang dikandungnya. Semua ini termasuk dalam lingkup berbahasa, ya. Jadi kita berbahasa pun juga menggunakan logika. Satu hal mendasar dalam konteks ini, contoh dasarnya ya, contoh paling dasar itu adalah tentang premis dan simpulan. Jika hari ini hujan, maka tanah basah, itu premis dan simpulan. Premis adalah apa yang dianggap benar sebagai landasan untuk menarik simpulan. Dialah dasar pemikiran dan alasan yang dapat juga disebut dengan asumsi. Jadi misal Anda melakukan penelitian kuantitatif ya, hipotesisnya. Misal hipotesisnya, siswa jika diberi siswa dengan pembelajaran metode A akan mengalami peningkatan hasil belajar. Itu misal itu hipotesisnya. Nah, simpulannya seperti apa? Nanti akan dilakukan proses perhitungan dengan statistik dan sebagainya dan akan tarik suatu simpulan. Dalam pengertian formal, premis itu adalah kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan secara logis. Simpulan yang benar diperoleh dari premis yang benar dan sebaliknya, ya. Jadi kalau premisnya benar atau clue-clue yang Anda berikan itu benar atau teman-teman yang Anda temukan benar akan dapat disimpulkan suatu pengetahuan baru yang benar. Bahasa memiliki peran yang sangat esensial dalam konteks logika dan ilmu. Ia sangat membantu namun juga dapat mencelakakan, yaitu jika penggunaannya tidak tepat. Jadi penyampaian bahasa kita itu kadang tidak bisa dipahami orang lain. Karena apa? Karena logika yang kita gunakan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Atau kalau nggak gitu, logika kita mungkin tidak standar. Itulah kenapa kalau Anda bimbingan skripsi, kadang dosen Anda gini, kalimatnya salah, kalimatnya nggak paham, nggak gini. Harusnya ini. Nah, itu kenapa? Berarti apa yang Anda maksudkan di pemikiran Anda itu tidak tersampaikan dalam bahasa yang Anda tuliskan. Sehingga dosen pembimbing kita juga memaknai seperti standar logikanya Bapak Ibu dosen, dan Anda berarti karena tidak dipahami oleh Bapak Ibu dosen pembimbing, berarti Anda yang menuliskannya itu tidak standar atau harus direvisi. Bahasa bagi manusia merupakan pernyataan pikiran atau perasaan paling komunikatif. Gini ya. Di sisi manusia menciptakan dan menyepakati kata-kata, baik kata yang diambil dari kata yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari atau sengaja membuat kata-kata baru sama sekali. Logika sangat terkait dengan konsep bahasa. Nah, kata-kata ini adalah maksudnya apa? Dalam berkomunikasi, kita itu kan menggunakan logika. Jadi, mungkin ada kata baru, kalau di Malangan mungkin kata-kata dibalik ya, itu salah satu penciptaan suatu kata-kata baru. Dan kalau kita misal menggunakan logika, kalau misal ada yang ngomong nakam, apa nakam? Itu kan bukan sesuatu yang terstandarisasi secara nasional ya. Tapi kalau misal menggunakan logika, tahu kalau bahasa Malangan itu bahasa walian, nakam, dia akan dengan logisnya berpikir, dia membaca dengan dari belakang. Oh, makan maksudnya. Nah, itu adalah cara logika bekerja. Setiap bahasa memiliki logikanya sendiri, ya seperti yang saya bilang tadi ya. Bahasa yang disusun oleh sekelompok masyarakat mengandung kekhasan di mana sebagai berbagai kultur dalam arti luas menjadi basis pembentukan suatu bahasa tersebut. Nah, kalau semisal ya, dalam sesama Jawa saja ya, dalam sesama bahasa Jawa. Di sini, kalau di Malang ini, saya baru tahu karena saya asli Mojokerto ya. Di Malang itu ada yang namanya kesel dan pegel. Kesel itu kalau di Malang, kesel itu adalah untuk capek badan. Pegel itu adalah untuk capek hati. Tapi itu dibalik kalau kita ke Mojokerto. Jadi bahasa kesel di Mojokerto itu adalah capek hati. Hatinya yang capek hatiku. Itu kesel. Tapi kalau pegel di Mojokerto itu adalah capek badan. Nah, pembakuan ini adalah logika pembahasaan dari sekelompok masyarakat tertentu. Kalau kita menggunakan logika, kita akan lebih mudah memahami bahasa dari suatu kelompok masyarakat.
Inilah salah satu poin yang harus dipertimbangkan. Misalnya dalam proses penerjemahan suatu pemikiran dari satu bahasa ke bahasa lain. Ini juga berhubungan dengan yang namanya bahasa Inggris ya. Kalau kita mau menuliskan artikel dalam bahasa Inggris, bahasa keilmuan orang matematika dengan bahasa keilmuannya orang bahasa Indonesia itu akan berbeda. Karena itu dalam mata kuliah itu ada yang namanya mata kuliah bahasa Inggris keilmuan. Itu kalau dalam matematika ya. Jadi dalam ekonomi pun juga ada bahasa Inggris keilmuan. Jadi ilmunya tentang istilah-istilah dalam ekonomi. Kalau matematika, bahasa Inggrisnya itu adalah istilah-istilah dalam matematika. Nah ini ya, ada 3 fungsi utama bahasa, yaitu untuk mengkomunikasikan, mengekspresikan perasaan, dan membangkitkan atau mencegah perilaku tertentu. Ada kalanya ketiga fungsi ini berjalan sekaligus, namun dapat juga terpisah. Keterampilan berargumen, nah ini Anda pasti tahu ya, orang bahasa Indonesia pasti pintar tahu yang sering ketemu yang namanya debat ya. Keterampilan kita untuk berargumen, terutama argumen deduktif ya. Deduktif ini berarti dari umum ke khusus ya. Merupakan syarat pokok dalam berilmu. Melalui nalar deduktif, diperoleh simpulan sehingga dapat menyimpulkan apakah sesuatu yang disampaikan dapat dinilai kebenarannya dan kevalidannya. Jadi, apabila kita mempelajari logika, kita akan melihat hubungan antara bahasa dan logika atau sebaliknya. Jadi bahasa itu sangat penting dan sangat berhubungan dengan logika. Kenapa? Karena logika itu adalah dasar penyusunan suatu bahasa dan bahasa itu adalah cara logika diekspresikan. Di sini ada juga logika dan psikologi, lebih ke keilmuannya. Logika dengan metafisika, agama. Nah, di situ ya, udah. Itu aja untuk hubungan logika dengan keilmuan-keilmuan lain. Tapi saya fokusnya tadi memang di bahasa karena saya ingin karena ini saya sesuaikan dengan keilmuan Anda. Nah, untuk tugasnya nanti akan saya sampaikan di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.